Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi dengan Bu Umu. Kali ini kita akan belajar materi IPS tentang jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Pokok materi pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah sikap menghargai barang dan usaha orang lain. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Setiap manusia memiliki beragam kebutuhan, antara lain yaitu tempat tinggal, pakaian, makanan, kesehatan, pendidikan, sarana transportasi, telekomunikasi, dan hiburan. Manusia melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan ekonomi. Ada beberapa jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis usaha yang dilakukan manusia meliputi kegiatan agraris, industri, ataupun perdagangan. Nah, jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi yang pertama yaitu agraris. Usaha agraris biasanya memanfaatkan tanah dalam kegiatannya, yaitu sawah, kebun, dan hutan. Jenis usaha agraris meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Hasil kegiatannya berupa beras, sayur-sayuran, buah-buahan, teh, kopi, kelapa sawit, daging, susu, dan kayu. Hasil usaha tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat ataupun sebagai bahan baku industri. Yang kedua yaitu industri. Industri adalah usaha menambah nilai guna suatu bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan jadi agar mendapatkan keuntungan. Bahan baku adalah barang yang akan diolah, sedangkan bahan jadi adalah barang hasil olahan. Misalnya, bambu dan rotan merupakan bahan baku untuk industri anyaman. Barang jadi dari industri anyaman tersebut antara lain tikar, keranjang, kursi, dan meja. Yang ketiga yaitu perdagangan. Perdagangan yaitu usaha atau kegiatan membeli atau menjual suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan usaha perdagangan disebut pedagang. Nah, pedagang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pedagang barang dan jasa. Barang yang banyak diperdagangkan antara lain makanan, pakaian, tanah, rumah, kendaraan, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Jasa yang banyak diperdagangkan di masyarakat antara lain jasa angkutan dan transportasi, kemudian jasa keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Pengelolaan usaha di masyarakat. Kegiatan usaha yang ada di masyarakat dikelola oleh perseorangan atau kelompok. Berikut perbedaan antara keduanya. Yang pertama yaitu usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang. Usaha perseorangan memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihan usaha perseorangan antara lain, pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai dengan keinginan sendiri. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri. Yang ketiga, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Selain kelebihan, tentunya usaha perseorangan juga mempunyai kekurangan. Kekurangan usaha perseorangan itu yang pertama, modal dan kemampuan terbatas. Kedua, kreativitas usaha juga terbatas. Yang ketiga, risiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Contoh bentuk usaha perseorangan. Yang pertama, agraris. Usaha agraris contohnya yaitu petani, ternak, dan pemilik perkebunan. Contoh bentuk usaha perseorangan yang kedua yaitu usaha industri. Contohnya, pemilik industri batik, pemilik pabrik sepatu, dan pemilik pabrik besi. Selanjutnya yaitu usaha perdagangan. Contohnya, pemilik warung, toko, supermarket, pedagang keliling, sopir, dokter, dan pilot. Pengelolaan usaha di masyarakat yang kedua yaitu usaha kelompok. Usaha kelompok yaitu usaha yang dikelola oleh kelompok. Kelompok ini dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan usaha kelompok antara lain modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang.
Kemudian yang kedua, risiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. Yang ketiga yaitu ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Kurangan usaha kelompok antara lain yang pertama, pengambilan keputusan harus dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, keuntungan dibagi dengan pemilik modal yang lainnya. Yang ketiga, kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan terjadi perbedaan pendapat antar pemilik modal. Usaha kelompok. Yang pertama ada persekutuan komanditer atau CV. CV didirikan oleh beberapa orang. Anggota CV ada yang menjadi anggota pasif dan anggota aktif. Anggota aktif yaitu anggota yang menanamkan modal sekaligus menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua ada firma atau FA. Firma didirikan oleh 2 orang atau lebih. Usaha firma dijalankan oleh anggota dan resikonya ditanggung bersama. Misalnya, jika salah satu anggota mempunyai hutang atas nama firma kepada pihak lain, maka hutang tersebut ditanggung bersama oleh seluruh anggota firma. Contohnya adalah firma hukum. Ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. Selanjutnya yaitu perseroan terbatas atau PT. PT adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Modal PT biasanya berasal dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Saham dapat diperjualbelikan kepada orang lain. Pemilik saham yang merupakan pemilik PT memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan secara terbatas. Artinya, tanggung jawab hanya sebatas pada modal yang disetorkan. Terakhir ada koperasi. Koperasi adalah bentuk usaha bersama yang beranggotakan perorangan atau badan hukum atas asas kekeluargaan. Koperasi didirikan oleh sekelompok orang yang modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya. Simpanan pokok dibayarkan pada awal menjadi anggota koperasi, sedangkan simpanan wajib dibayarkan setiap bulan. Selain itu, modal koperasi juga dapat berasal dari pinjaman, baik dari anggota ataupun bank. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan untuk ikut membangun sistem perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Koperasi antara lain Koperasi Unit Desa atau disingkat KUD, Koperasi Pegawai Negara atau KPN, Koperasi Serba Usaha atau KSU, dan Koperasi Sekolah. Masuk ke materi yang kedua yaitu sikap menghargai barang dan usaha orang lain. Pertama, menghargai barang produksi dalam negeri. Kita harus mencintai barang buatan negeri sendiri. Mencintai barang buatan dalam negeri dapat kita tunjukkan melalui cara-cara berikut. Yang pertama yaitu memakai barang buatan dalam negeri dalam kehidupan sehari-hari seperti tas, sepatu, dan pakaian. Yang kedua, mengakui dengan bangga saat memakai barang buatan dalam negeri. Ketiga, memperkenalkan barang buatan dalam negeri ke teman atau negara lain. Keempat, yaitu mempromosikan barang buatan dalam negeri melalui pameran di luar negeri. Selanjutnya yaitu menghargai usaha orang lain. Kita harus menghargai setiap usaha yang dilakukan orang lain. Cara menghargai usaha orang lain. Yang pertama, menghargai petugas kebersihan jalan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan di jalan. Selanjutnya, menghargai guru dengan cara mendengarkan penjelasan guru dan nasihatnya dengan seksama. Yang ketiga, menghargai sopir angkutan umum dengan cara membayar angkutan umum sesuai tarif yang berlaku. Yang terakhir, menghargai petugas perpustakaan dengan cara mengembalikan buku yang diambil ke tempat semula dan mengembalikan buku tepat waktu dan tidak merusak buku yang dipinjam. Sekian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, Bu Umu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.